Kisah lain Pak. Di depan Pak Presiden waktu itu saya cerita. Bapak Presiden yang saya hormati. Di depan pintu surga kelak, ketika penghuni surga sudah mau masuk surga, tiba-tiba ribut depan pintu surga. Kenapa ribut? Macet pintu surga. Rusak kuncinya Pak. Akhirnya malaikat katakan, saudara-saudara sekalian, ada yang bisa perbaiki ini? Maju orang pertama Pak. Namanya Ajinomoto. Jepang. Dia bilang, saya bisa perbaiki, cuma ada biayanya. Kata malaikat, berapa? 3 juta. Untuk apa 3 juta? 2 juta pergantian spare part, 1 juta biaya kerja. Maju orang kedua. Namanya George. Amerika Pak. Dia bilang, saya bisa lebih hebat dari ini. Cuma biayanya agak besar sedikit. Kata malaikat, berapa kamu minta? 5 juta. Untuk apa 5 juta? 2 juta riset. Mau ditahu apa penyebab kerusakannya? 2 juta pergantian spare part, 1 juta biaya kerja. 5 juta. Maju orang ketiga Pak. Namanya broker. Dia bilang, saya bisa lebih baik dari ini orang Jepang sama Amerika. Saya bisa lebih bagus kerja saya. Cuma biayanya agak besar. Kata malaikat, berapa kamu minta? 15 juta. Wih, kaget semua penghuni surga. Kenapa lebih banyak ini? 3 kali lipat. Tanya sama malaikat, untuk apa yang 15 juta itu? Dia dekati malaikat, dia bisik, jangan ribut malaikat. 5 juta untuk kamu, 5 juta untuk saya, 5 juta kasih orang Jepang kerja Pak. Ini broker ini Pak. Marah malaikat, ditendangnya, kau kira ini negara, kembali kau ke neraka. Inilah yang rusak negara kita Pak. Di pilkada juga banyak broker. Maka tugas dari KPU untuk memberantas hal seperti ini. Kewenangan dan tanggung jawab KPU sangat besar. Maka saya begitu diberitahu Pak Ilham untuk acara ini, pemberian santunan anak yatim. Meskipun jadwal saya ada di SCTV tadi, saya majukan. Mestinya sampai jam 5. Rekaman untuk acara saya yang subuh itu. Kenapa? Saya bilang cerdas ini orang KPU. Tolak bala dengan cara apa? Memberi santunan anak yatim. Dengan catatan jangan lagi kau potong. Jangan sampai anggarannya satu anak 200.000 yang diterima 100.000. Oh itu lebih besar lagi balanya itu bos. Ini otak kita ini kan selalu setan masuk Pak Ketua. Setan itu selalu masuk. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Faqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini Jumat-Jumat kita dengar di khutbah Jumat. Ayat ini Jumat-Jumat kita simak ketika khatib khutbah Jumat. Apabila di kantor KPU ini ada pengumuman dari ketua KPU yang harus diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu penting. Ayat ini juga diulang-ulang tiap pekan, berarti ayat ini penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Padahal mati mau atau tidak tiba saatnya pasti mati. Orang kaya, orang miskin, raja-raja, rakyat biasa, ketua. Jangan dulu, belum selesai pemilu. Ya kan? Semua mati. Berarti yang jadi masalah sesungguhnya bukan mati. Yang jadi masalah illa wa antum muslimun. Bagaimana keadaanmu mati? Ayat ini sesungguhnya menginformasikan, Das'ad, agamamu Islam, KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau bisa mati dalam keadaan Islam. Kamu ngaku Islam, belum tentu kau mati dalam keadaan membawa Islam.
Adakah orang Islam yang matinya tidak beragama Islam? Banyak. Insya Allah kita tidak akan wafat dalam keadaan mencuri. Insya Allah kita tidak akan wafat dalam keadaan berzina. Insya Allah kita tidak akan wafat dalam keadaan ngerampok. Yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram, suka memakan barang haram. Pak Ketua, Pak Sekjen yang saya hormati, Bapak boleh simak ceramah saya di YouTube. Akhir-akhir ini yang selalu saya ceramahkan setiap awal ceramah pasti tentang larangan menerima uang pilkada. Mana-mana saya ceramah, mana yang bisa membuat kamu mati kafir? Satu di antaranya hubbi aklil haram, makan uang sogok pilkada. Hampir kepala-kepala daerah yang ditangkap. Kenapa? Karena utang pilkada penyebabnya. Kenapa bisa terjadi? Karena masyarakat kita minta uang sogok. Itu diterang-terangan, itu dijual. Wane piro. Dia tulis di pintu rumahnya, siap menerima serangan fajar. Maka saudara-saudara sekalian, meskipun ini adik-adik sekalian ini, adik-adik yang simak saya, Pak Ketua, Pak Sekjen, agak berat saya ceramah hari ini. Karena yang di depan saya ini anak-anak semua yang belum tentu bisa paham soal pilkada. Yang belum tentu paham apa yang saya mau sampaikan ini. Ya, tapi saya yakin, ini ada kamera yang saya bawa, penonton di YouTube lah sasaran saya. Untuk informasi saja, penonton saya di YouTube sekarang, saya buka tadi malam, sudah 251 juta. Terbanyak penontonnya dari semua penceramah yang ada di Indonesia. Alhamdulillah. Ya, maka kalau KPU merasa butuh channel untuk kampanye tentang haram terima uang sogok, saya akan bantu. Ini yang merusak, uang sogok. Mau jadi pegawai negeri nyogok, mau jadi polisi nyogok, mau jadi tentara nyogok. Ada pegawai honor di sini. Di KPU. Pegawai honor itu kan namanya PTT. Pegawai tidak tetap. 5 tahun kemudian TTP, tetap tidak pegawai. Itu lagunya pegawai honor kan itu saya tahu. Berakit-rakit dahulu, berenang-renang ke tepian. Sakit-sakit dahulu, susah-susah dahulu, lalu kemudian tetap susah. Itu pegawai honor tuh. Maka tidak usah nyogok untuk menjadi pegawai negeri. Tidak usah nyogok untuk jadi anggota DPR. Tidak usah nyogok untuk jadi bupati. Saya pernah ikut pilkada 2013 di Makassar. 10 pasang calon. Kalah Ustadz? Tidak. Cuma yang menang lebih banyak suaranya. Tapi Allah kasih yang terbaik. Andai saja saya menang sampai waktu itu, mungkin saya hormat-hormat sama Menteri Dalam Negeri. Hormat-hormat sama gubernur. Alhamdulillah karena saya jadi Ustadz. Kadangkala Pak Presiden saya ceramai. Pak Menteri saya ceramai. Sampai Kapolri saya ceramai. Allah kasih yang terbaik. Maka tidak usah nyogok. Saudara-saudara sekalian, tidak usah nyogok. Maafkan, bagi mereka yang menerima sogok, tidak akan ada kemuliaan kamu dapat dalam hidupmu. Percaya itu. Dan bahayanya namanya uang sogok, uang haram, begitu masuk ke dalam perut kita, 40 hari 40 malam Allah tidak dengar doa-doanya. Allah tidak akan catat pahala-pahala kebaikannya. Begitu kata Nabi. Dan kalau dia wafat dalam interval waktu 40 hari itu, tidak ada yang jamin matinya dalam keadaan Islam. Itulah sehingga ayat ini selalu diulang-ulang. Ayat ini selalu diulang-ulang. Dan janganlah kamu mati illa kecuali wa antum muslimun. Dalam keadaan beragama Islam. Dan yang bisa membuat kita mati kafir, hubbi aklil haram. Suka makan barang haram. Termasuk makan barang haram diantaranya SPJ palsu. Ada tugas, tidak ada perjalanannya tapi ada SPJ-nya. Yang ketawa Pak, saya serius ini. Hati-hati. Kerjasama sopir dengan sekda.
Kerjasama sopir dengan juru bayar, sopirnya disuruh pergi tanda tangan. Nanti di akhirat orang yang suka bawa SPJ palsu begini, di akhirat disuruh jalan. Kau jalan, kau selalu jalan-jalan dulu toh, kau jalan sekarang. Termasuk di antaranya bekerja sama dengan kontraktor penunjuk langsung padahal dia tidak kompeten. Bapak pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Adik-adik pernah dengar cerita kontraktor di akhirat? Jadi penghuni surga dan penghuni neraka SMS-an, Pak. Kata penghuni surga, bagaimana kabarmu di situ, bro? Waduh, tidak ada enaknya di sini. Di blender terus kita. Tidak ada nyamannya. Kata penghuni neraka, kamu di situ bagaimana kabar? Alhamdulillah nyaman betul di sini. Baru dibayangkan sudah ada 1 laki-laki 7 bidadari, Pak. Masya Allah. Jadi bapak-bapak jangan cemas. Nanti di akhirat 7 bidadari, Pak. Dan bidadari itu, Pak Ketua, perawan terus. Usianya 23, 22, 23 tahun. Nah, masuk. Lalu penghuni neraka berkata begini, Mas bro, bolehkah kami jalan-jalan ke surga? Lihat keadaanmu. Dia bilang penghuni surga, boleh. Sini aja. Dia bilang bagaimana caranya? Gampang. Penghuni neraka kan kreatif, Pak. Gampang. Kami bikin jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan dari surga. Kita ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama, jembatan dari neraka sudah selesai 50%. Hari kedua, tuntas 70%. Hari ketiga, selesai efektif dan efisien. Sampai dia di tengah. Dia lihat jembatan dari surga. Kenapa belum mulai-mulai? Teriaklah ini dari neraka, dia teriak, woi, kenapa proyekmu belum mulai? Kami sudah sampai sesuai dengan ini, sudah di tengah sesuai perjanjian. Apa kata dari surga? Bagaimana mau mulai proyek? Kontraktor, pengawas, panitia, pemborong, ada semua di situ. Kami di sini hanya penghafal Quran, tidak tahu kalkulator. Nah, ibu bapak, waktu saya cerita ini Pak Sekjen, waktu saya cerita, ketawa anggota DPR. Dia merasa tidak kena. Lalu saya bilang, Bapak pernah juga dengar ceritanya anggota DPR di akhirat? Oh, anggota DPR di akhirat ada cerita ini. Masuklah surga penghafal Quran, imam. Begitu dia masuk dalam surga, dia tiba-tiba dia lihat, kenapa banyak anggota dewan dalam surga ini? Di negara saya banyak OTT. Dia pergi protes sama malaikat penjaga surga. Malaikat, kenapa banyak anggota dewan di sini? Negara saya banyak ditangkap gara-gara korupsi. Kata malaikat penjaga surga, udah usah ribut, ini cuma reses. Sebentar lagi dia balik di tempatnya. Kisah lain, Pak. Di depan Pak Presiden waktu itu saya cerita. Bapak Presiden yang saya hormati. Di depan pintu surga kelak, ketika penghuni surga sudah mau masuk surga, tiba-tiba ribut depan pintu surga. Kenapa ribut? Macet pintu surga. Rusak kuncinya, Pak. Akhirnya malaikat katakan, saudara-saudara sekalian, ada yang bisa perbaiki ini? Maju orang pertama, Pak. Namanya Ajinomoto. Jepang. Dia bilang, saya bisa perbaiki, cuma ada biayanya. Kata malaikat, berapa? 3 juta. Untuk apa 3 juta? 2 juta pergantian spare part, 1 juta biaya kerja. Maju orang kedua. Namanya George. Amerika, Pak. Dia bilang, saya bisa lebih hebat dari ini. Cuma biayanya agak besar sedikit. Kata malaikat, berapa kamu minta? 5 juta. Untuk apa 5 juta? 2 juta riset. Mau ditahu apa penyebab kerusakannya. 2 juta pergantian spare part. 1 juta biaya kerja. 5 juta. Maju orang ketiga, Pak. Namanya broker. Dia bilang, saya bisa lebih baik dari ini orang Jepang sama Amerika. Saya bisa lebih bagus kerja saya. Cuma biayanya agak besar. Kata malaikat, berapa kamu minta? 15 juta. Wih, kaget semua penghuni surga. Kenapa lebih banyak ini? 3 kali lipat. Tanya sama malaikat. Untuk apa yang 15 juta itu? Dia dekati malaikat. Dia bisik. Jangan ribut malaikat. 5 juta untuk kamu. 5 juta untuk saya. 5 juta kasih orang Jepang kerja, Pak. Ini broker ini, Pak.
Marah malaikat, ditendangnya. Kau kira ini negara, kembali kau ke neraka. Inilah yang rusak negara kita, Pak. Di pilkada juga banyak broker. Maka tugas dari KPU untuk memberantas hal seperti ini. Kewenangan dan tanggung jawab KPU sangat besar. Maka saya begitu diberitahu Pak Ilham untuk acara ini, pemberian santunan anak yatim. Meskipun jadwal saya ada di SCTV tadi, saya majukan. Mestinya sampai jam 5. Rekaman untuk acara saya yang subuh itu. Kenapa? Saya bilang cerdas ini orang KPU. Tolak bala dengan cara apa? Memberi santunan anak yatim. Dengan catatan jangan lagi kau potong. Jangan sampai anggarannya satu anak 200.000 yang diterima 100.000. Oh itu lebih besar lagi balanya itu bos. Ini otak kita ini kan selalu setan masuk Pak Ketua. Setan itu selalu masuk. Bapak tahu enggak itu ayat yang mengatakan ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kafatan wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Khutuwat. Ibu komisioner, Allah menggunakan kata khutuwat. Khutuwat itu artinya langkah-langkah setan. Kenapa Allah tidak menggunakan kata jangan kau ikuti langkah setan? Karena setan menggoda kita bertahap. Tahap demi tahap, tahap demi tahap. Termasuk ketika dermar ceramah seperti ini, setan itu dia goda kita. Karena kalau Bapak Ibu serius dengar ceramah, setan gagal. Maka dia goda kita, pegang HP-mu, pegang HP-mu, pegang HP-mu. Itu godaan setan itu. Supaya Bapak tidak serius dengar ceramah. Saya serius ini. Sudah pegang handphone, itu dia godanya lagi kita setan. Buka, ada WhatsAppmu, buka, ada. Itu langkah itu disebut khutuwatis syaitan. Nah, begitu Pak Sekjen, Pak Ketua mau bikin acara ini, setan masuk dulu tuh. Wih, buang-buang anggaran. Buang-buang anggaran itu. Masuk itu setan. Anggap berhasil, setan goda lagi. Pertama Bapak mau satu anak 500. Setan masuk, terlalu besar. 3,5 saja. 3,5 aja. Yang tadinya mau dikasih tas bagus, nggak usah. Dia kan masih anak-anak, yang biasa aja. Itu begitu cara setan menggoda manusia. Nah, maka ibu bapak saudara kalian, tepatlah ketika menghadapi keruwetan pilkada. Maka satu diantaranya, sebagai orang beriman, kita minta doa kepada Allah. Sehebat apapun, saya lupa tadi itu apa jabatannya, saya cerita tadi. Beliau katakan, pilpres yang kita lewati selama ini, semuanya atas berkat pertolongan Allah. Dijelaskan, dibayangkan provinsi ini bakal ribut, provinsi ini bakal ribut, provinsi ini bakal susah. Tapi dengan izin Allah selesai. Alhamdulillah. Itu yang disebut atas berkat rahmat Allah. Tanpa pertolongan Allah, enggak gampang ngurus Indonesia ini Pak. Bapak bisa bayangkan, satu rumah tangga saja Pak, beratnya kita urus. Anak kita yang satu mau minta televisi ini, yang satu mau minta merek ini, yang satu minta iPad, yang satu minta merek ini, yang satu itu baru satu keluarga, repot. Apalagi ngurus satu Republik Indonesia. Maka tanpa pertolongan Allah tidak mungkin. Cuma yang jadi masalah, bagaimana memperoleh pertolongan Allah? Satu senjata yang Allah berikan seolah-olah Allah ingin berkata, Pak Ketua, Pak Sekjen, anggota KPU, kalau ada masalahmu, ini kau pakai. Apa itu? Kekuatan doa. Kekuatan doa. Dan Allah janji dalam Al-Quran, Ud'uni astajib lakum. Minta kau kepadaku, pasti saya kabulkan. Itu janji Allah. Beda janji caleg. Baru kalau caleg janji kita Pak, andai saja boleh dijanji kita surga, dijanjinya kita surga. Dia bagi-bagi kartu nama itu Pak. Kalau mau dekat pil caleg, bagi-bagi kartu nama. Pilih saya, sama-sama kita dari Bulukumba. Pilih saya, sama-sama kita dari Jawa. Ada masalahmu, telepon saya 24 jam. Begitu terpilih, dia ganti nomor HP-nya. Banyak anggota DPR begitu kan? Tapi kalau Allah katakan kau minta kepadaku, pasti saya kabulkan. Maka begitu ada
hajatan yang sangat besar ini, maka sebagai orang beriman, minta doa kepada Allah. Dan apa efektivitas jiwa bagi dakwah? Doa itu bagi jiwa menunjukkan kita butuh Allah. Yang kedua, kita menunjukkan bahwa kita ini bukan hamba yang sombong. Hanya orang sombong, kata Allah, yang tidak mau berdoa kepadaku. Dan hebatnya Allah, makin diminta, makin baik, makin disenang Allah. Saya minta sama Pak KPU 1 kali, masih senyum. Minta 2 kali, mulai senyum tipis. Minta 3 kali, bisa jadi saya diblokir. Apalagi minta sampai 5 kali. Wah, ini Ustadz tidak tahu diri nih. Allah makin diminta, makin disenangi. Dan hebatnya minta kepada Allah, dalam bahasa apapun jadi. Saya biasa ditanya sama majelis taklim, Ustadz, apa doanya anak soleh? Ya itu doanya. Ya Allah, berikan saya anak soleh. Ustadz, apa doanya supaya anakku lulus ujian? Ya itu doanya, luluskan anak saya. Tidak harus bahasa Arab. Bapak-bapak yang ada di sini, Bapak mau enggak saya ajarkan doa yang kalau Bapak amalkan, Bapak bisa melahirkan anak yang hafal Quran? Mau Pak? Mau? Nah ini coba amalkan. Adik-adik diam. Bapak-bapak coba amal. Ikuti saya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana. Coba dia ikut aja, dia ikut. Padahal itu doa makan Pak. Kenapa? Karena kita berdoa tidak tahu artinya. Padahal doa tidak harus bahasa Arab. Bayangkan kalau Bapak bahasa Arab tidak tahu artinya, kan bingung malaikat. Apa maksudnya di dasar? Lain di bibir, lain di hati. Dia berdoa sampai menangis. Ya Allah, kata malaikat, apa maksudmu itu? Kau minta supaya anakmu diberi hidayah, doa aku baca, doa minta hujan. Bingung malaikat. Maka berdoa bagi saudara-saudaraku yang punya hajatan dan tanggung jawab besar sebagai pengurus KPU, anggota KPU, sebagai pegawai negara yang digaji untuk mengurusi pemilihan umum ini. Tidak mungkin kalian bisa jaya melaksanakan ini tanpa pertolongan Allah. Maka kita minta tolong. Bagaimana cara mendapati pertolongan Allah supaya cepat kabul doanya? Satu di antaranya as-sadaqatu. Sedekah. Ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Ini ibu-ibu. Halo ibu. Bu. Nabi bilang begini. Sittatu asyain tasidu fil umur. Ada 6 sifat yang membuat umurmu jadi panjang dan kau tertolak dari bencana. Satu di antaranya as-sadaqatu, bersedekahlah. Ini ibu-ibu nih. Yang ada masalahnya. Bapak-bapak. Ada enggak manusia yang tidak ada masalahnya? Bu-ibu, ada enggak manusia yang tidak ada masalahnya? Pak Ketua, banyak masalahnya. Pak Sekjen, banyak masalahnya. Coba lihat dalam hidup Pak. Waktu kita kuliah apa masalah kita Pak? Mau sarjana. Sudah sarjana selesai masalah. Oh muncul masalah baru. Mau jadi pegawai. Sudah jadi pegawai selesai masalahnya. Mau jadi kepala bagian. Sudah kepala bagian selesai masalahnya. Mau jadi kepala dinas. Sudah kepala dinas muncul masalah paling besar. Mau jadi sekda. Sudah jadi sekda selesai masalahnya. Mau jadi bupati. Sudah jadi bupati selesai. Mau 2 periode. Sudah 2 periode selesai. Masalah paling besar. Mau jadi gubernur. Sudah jadi gubernur selesai masalahnya. Ditangkap KPK. Nah, ada orang tidak ada masalahnya. Ini muka-muka penuh masalah semua saya lihat ini Pak. Bapak pikir Dasat Latif tidak ada masalah? Ceramah kiri kanan banyak masalah saya. Apalagi semenjak saya viral-viral Pak. Banyak masalah saya ketua. Apa masalah saya? Banyak janda-janda yang curhat. Ustaz, baru meninggal suami saya. Kasihlah doa-doa dan amalan yang membuat hati saya tenang. Saya layanilah, kasihan. Lama-lama saya layani. Mulai kirim-kirim stiker aneh-aneh. Lope-lope. Apa maksudnya ini Bu? Lama-lama dia bilang, Ustaz, maukah Ustaz menjadi imam dalam hidupku? Saya bilang, mohon maaf Ibu, saya bukan imam, saya penceramah. Semua orang punya masalah. Maka begitu ada masalah, Allah kasih senjata. Yuk berdoa. Setelah itu, supaya doamu cepat dikabulkan, ada tipsnya. Supaya doa cepat diijabah Allah, ada caranya. Apa cara itu? Satu di antaranya as-sadaqatu,
bersedekahlah. Maka ibu-ibu, begitu ada masalah dalam rumah tangga, sedekah. Nih contoh. Misalnya suami mulai lain-lain. Nggak usah kau periksa HP-nya. Makin kau periksa makin pintar. Benar Bu, capek kalau ibu yang mau ngawasin suami. Sampai seberapa hebat ibu mengawasi suamimu. Ada juga itu istri baru datang suaminya langsung minta HP. Coba HP-mu. Lagi di kantor suaminya. Di mana kau? Saya di kantor di KPU. Bohong, coba video call. Allah. Ada juga itu istri begitu. Kayak kita aja jadi tahanan politik. Allah. Kok tahu Ustaz? Saya alami Pak. Karena saya ini pas setelah viral. Ada kawan saya dulu SD. Cinta-cinta monyet namanya di kampung Pak. Tamat SD SMP. Setelah saya viral sekarang, dia selalu telepon saya. Saya mau blokir, ndak enak. Nanti saya dibilangin sombong satu kampung. Saya mau terima perasaan istri saya harus jaga. Akhirnya apa? Kutulislah namanya di HP-ku, penjual batu bata. Suatu ketika saya lagi nyantai-nyantai sore, tiba-tiba bunyi handphone saya di meja di dekat istri saya. Teriak istri saya, Ustadz, penjual batu bata. Mati saya. Tapi saya harus tenang, supaya tidak dicurigai. Santai saya harus kuasai. Siapa tertulis sayang? Penjual batu bata. Jangan ku angkat. Tagihan. Kan perempuan paling takut tagihan tuh. Wah selamat saya Pak. Alhamdulillah. Cuman beberapa hari kemudian saya pulang ceramah. Hauslah saya. Saya panggil istri saya. Sayangku. Bikinkan dulu teh. Saya lagi ngajar ngaji Cek. Bikin sendiri sayang. Saya bikin lah. Mana gula? Ada di situ di toples. Ada tulisannya gula. Saya ambil lah. Begitu saya kasih. Minum. Kenapa asin? Saya lihat tulisannya toples. Gula. Isinya garam. Saya protes ke istri saya. Kenapa kau tulis ini gula isinya garam? Dia bilang HP-mu juga. Lain kau tulis lain isinya. Ibu. Kalau suami mulai ada curiga-curiga ibu ndak usah curhat di medsos. Ada juga itu ibu hobi curhat di medsos. Tak kusangka kau begitu. Kesepian banget. Pret. Maka begitu ada mencurigakan dalam rumah tangga, ibu bangun sholat hajat namanya. Sholat hajat 2 rakaat. Sudah itu ibu berdoa. Supaya doa cepat dikabulkan. Maka ibu pancing dengan sedekah. Ya Allah, Engkau yang maha memelihara suami saya. Engkau yang membimbing suami saya. Pelihara hatinya ya Allah. Buat dia tenang. Buat dia bahagia di sisiku. Ya Allah, ini ada duit saya 5 juta. Tolak balak. 5 juta ini mudah-mudahan suamiku terhindar dari wanita jahat. Bismillah. Coba ibu amalkan. Cuma yang jadi masalah kalau suaminya juga bangun malam-malam. Karena dia juga sudah tahu rumusnya tolak balak. Dia berdoalah suaminya, ya Allah capek sudah saya lihat istri saya. Marah-marah aja kerjanya. Ada uang, tidak ada uang, marah aja kerjanya. Ya Allah ini ada duitku 5 juta. Saya tolak balak ke panti asuhan ya Allah. Mudah-mudahan 5 juta ini istriku ikhlas saya kawin lagi. Bingung malaikat, yang mana ini dikabulkan? Maka Pak Ketua, Pak Sekden dan seluruh anggota KPU yang saya muliakan, tepat sekali. Untuk hajatan besar ini kita mulai dengan bersedekah. Sedekah. Dan sedekah ini Nabi katakan dia tolak bala. Dan Bapak Ibu, anggota KPU yang saya muliakan, cari deh. Ada enggak orang yang bangkrut gara-gara sedekah? Coba cari orang yang bangkrut gara-gara sedekah. Tidak ada Pak. Yang bangkrut narkoba. Yang bangkrut judi. Yang bangkrut hamar. Yang bangkrut selingkuh. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Tidak pernah kita dengar ada orang di komplek. Ustadz, itu rumahnya yang sudut warna putih. Kaya sekali dulu. Bangkrut hanya karena rajin bantu panti asuhan. Tidak. Maka saudaraku yang ada di sini, yang bekerja di kantor KPU. Kalau Bapak mau naik pangkat, tidak usah cari muka sama ketua KPU. Tidak laku lagi tuh cari muka. Iya Pak Ketua.
Itu zaman jahiliyah. Kalau bapak mau naik pangkat, sedekahlah. Tolak bala dengan sedekah. Bersedekah. Saya tanya adik-adik. Hei dek. Kan senang paman, om, tante yang dermawan atau pelit? Senang tetangga yang pelit atau dermawan? Senang teman yang pelit atau dermawan? Tuh, tidak ada orang suka orang pelit. Bahkan orang pelit sekalipun tidak suka sama orang pelit. Dia tidak usah ke rumahnya, pelit. Padahal dia juga pelit. Begitu jeleknya itu sifat pelit. Maka saudaraku, sangat tepat. Mari bersedekah. Dan keutamaan sedekah, selain tolak bala, orang yang sedekah juga itu panjang umurnya. Kok bisa Ustadz? Contoh, ada orang waktu hidup dermawan. Begitu dia wafat, orang ziarah kubur. Dilihat kuburnya. Baik ini. Waktu hidup seling berderma. Doakan. Padahal sudah 5 tahun meninggal, orang masih doakan. Kenapa? Karena zaman hidupnya dia dermawan. Sudah wafat sekalipun, sudah di dalam kubur sekalipun, orang masih doakan. Tapi kalau orang pelit, jangankan mati Pak, masih hidup aja orang doakan sial. Lewat mobilnya, apa dia bilang tetangganya? Mudah-mudahan tabrakan, pelit betul. Maka, Bapak Ibu yang mau langgeng jabatannya, sedekahlah. Sedekahlah. Sedekah dengan tolak bala. Soal keikhlasan, biar urusan Allah. Ada kan orang bilang, enggak ikhlas itu. Urusan Allah. Bersedekah. Tolak bala, kemudian memperpanjang umur. Dan yang ketiga, orang yang dermawan, kaya dan pemurah, nanti lebih awal masuk surga. Dikisahkan, di depan pintu surga, ada 4 manusia bertengkar. Gara-gara apa? Masing-masing merasa nomor 1, berhak nomor 1 masuk surga. Orang kaya yang pemurah, haji yang mabrur, alim ulama, dan yang mati syahid. Bertengkar mereka ini. Orang mati syahid masuk surga ditarik sama haji mabrur. Saya lebih berhak. Orang haji mabrur mau masuk ditarik sama orang kaya yang pemurah. Saya lebih berhak. Orang masuk ditarik orang mati syahid. Ditarik sama ulama. Ribut dia. Lalu Allah perintahkan malaikat. Kau periksa. Kenapa mereka berhak, merasa berhak nomor 1 masuk surga. Turun. Periksa. Satu-satu. Kata malaikat. Tersangka pertama. Maju. Baik. Kenapa kau merasa berhak nomor 1 masuk surga? Jibril. Dulu saya hidup. Saya bantu janda-janda tua. Saya sekolahkan fakir miskin. Harta saya banyak nikmati. Katanya orang kaya yang pemurah nomor 1 masuk surga. Katanya. Tanya sama Jibril. Siapa beritahu kau? Ulama. Ustadz. Kalau begitu. Tidak boleh kau dahului ustadzmu. Mundur. Mundur orang pertama. Maju orang kedua. Kamu kenapa merasa berhak nomor 1 masuk surga? Jibril. Saya dulu mati syahid. Membela agama Allah. Adik-adik ingat ya, mati syahid itu bukan ngebom gereja. Mati syahid itu bukan ngebom non-muslim. Itu mati jahat. Mati syahid ini membela agama Allah. Matinya, kalau dia betul-betul perang seperti perang fisabilillah zaman Rasulullah, perang Uhud, perang Badar, itu matinya tidak usah dimandikan. Dikuburkan sesuai dengan baju yang dia pakai. Kata orang mati syahid, nih buktinya masih ada darah di baju saya ini. Katanya orang yang masih sakit nomor 1 masuk surga. Katanya. Ditanya, siapa beritahu kamu? Ustadz. Kalau begitu sama, mundur. Tidak boleh kau dahului gurumu. Maju orang ketiga. Kamu kenapa merasa berhak nomor 1? Jibril, saya dulu haji. Haji mabrur. Pulang haji saya tidak mendomi lagi. Pulang haji tidak pernah lagi sepeda kelihatan paha. Ada yang suka sepedaan di sini Pak? Ada? Alhamdulillah saya juga suka sepeda. Tapi tolong jangan melanggar syariat dalam berpakaian. Mana itu? Celana sempit. Kelihatan dada. Kelihatan paha. Bapak tiba-tiba sepeda kena serangan jantung. Bapak mempertontonkan aurat menghadap kepada Allah. Na'udzubillah min dzalik. Hati-hati Pak. Jadi kalau mau sepeda, longgar. Katanya, Ustadz, begitu aturan dari mana? Saya sepeda. Longgar juga celana. Oke juga. Bayangkan kalau kita lagi kelihatan aurat yang sempit sekali tuh Pak. Celananya orang sepeda itu kan sempit sekali. Sampai kelihatan itu anunya. Urusan orang tua.
Lalu dia kena serangan jantung, wafat menghadap kepada Allah dalam keadaan pakaian seperti itu. Auzubillah min dzalik. Nah, kita lanjut kisah. Setelah saya haji, saya ubah hidup saya menjadi lebih baik. Katanya haji mabrur nomor 1 masuk surga. Katanya. Ditanya, siapa bagi tahu kau? Siapa kasih tahu? Ustadz. Kalau begitu sama. Mundur semua. Mundur 3 orang. Tersangka keempat. Maju. Kamu kenapa merasa berhak nomor 1 masuk surga? Ya, sayalah Ustadz yang sampaikan tadi ini 3 orang. Saya Ustadz Das'ad. Oh, kau Ustadz? Ya, kalau begitu silakan masuk surga. Jalan dari diri Ustadz. Tinggal beberapa langkah dia istighfar. Astagfirullah. Kata malaikat, apalagi kau istighfar? Malaikat begini, betul saya dakwai mereka. Betul saya beritahu mereka. Betul saya informasikan mereka. Tapi saya nih jadi Ustadz karena jasa-jasanya anggota KPU yang bersedekah. Saya jadi Ustadz karena ada anggota KPU yang kasih saya tas tempat saya sekolah. Yang bangun sekolah tempat saya menuntut ilmu. Yang kasih saya duit beli buku untuk belajar. Yang bangun ada orang kaya bangun masjid tempat saya belajar. Berdakwah. Nih saya jadi Ustadz begini karena jasa-jasanya orang kaya yang pemurah. Saya malu mendahului beliau. Akhirnya dia katakan, sampaikan kepada Allah, saya terima penghargaannya. Tapi saya memuliakan orang kaya yang pemurah. Disepakatilah waktu itu. Orang kaya yang pemurah nomor 1 masuk surga. Orang kaya yang pemurah. Orang kaya yang pelit, bakil, nomor 1 juga dia masuk. Kemana? Ke neraka. Silahkan pilih. Ibu bapak saudara-saudara sekalian, percaya begitu bapak bersedekah dalam Al-Quran diibaratkan ketika Allah bercerita haji, Allah tidak konkretkan apa pahalanya. Enggak. Cuma dikatakan lillahi ta'ala, Allah yang balas. Sholat juga begitu. Allah tidak konkretkan apa pahalanya. Puasa juga begitu. Allah tidak konkretkan, detailkan apa pahalanya. Tapi ketika Allah berbicara tentang sedekah, Allah konkretkan apa balasannya. Apa balasannya? Dijelaskan. Ibaratnya kau tanam 1 biji, tumbuh 7 bulir. 7 bulir itu 7 batang. Yang setiap batangnya mengandung 100 biji. Artinya sedekah 1 rupiah di tempat ini, Allah ganti 700 kali lipat. Begitu Allah memuliakan orang-orang yang ingin berbagi dan bersedekah. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, inilah tausiah kita pada taklim kita kali ini. Mudah-mudahan adik-adik sekalian sehat walafiat. Dipakai belajar. Buku yang dibagikan, tas yang dibagikan. Lalu orang yang pandai berterima kasih. Doakan orang-orang yang bersedekah. Doakan bapak-bapak yang hadir di tempat ini. Seluruh pegawai yang ada di tempat ini. Mudah-mudahan Allah kuatkan fisiknya. Allah kuatkan mentalnya. Allah kuatkan imannya. Lalu Allah angkat derajatnya dunia sampai akhirat. Demikian, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.